Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Yang saya hormati guru kita bersama Dr. Andes Ustadz Zaini Imron selaku supervisor untuk Kecamatan Patran, dan yang saya hormati segenap pengurus LPPDKA yang hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati juga tuan rumah Kepala TPQ Al-Ikhlas Patran, dan yang saya hormati Bapak Ibu Ustadz Ustadzah TPA TPQ se-Kecamatan Patran Al-Jasa, hafizhakumullah. Syukur alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Ngapunten suaranya gak bisa maksimal karena memang kondisi kurang begitu sehat ya. Kalau Ustadz Zaini yang nyuruh itu sungkan untuk nolak ya. Mudah-mudahan Ustadz Zaini paling panjang umur ya. Beliau adalah merupakan salah satu munakis andalan di Jember ya, LPPDKA, di LPTQ dan seterusnya. Besari soalnya di bawah ya Bu. Oke, sebentar kita perbaharui niat dulu ya. Masih ingat dengan ini? Nah, ini harus sering dibaca. Kalau nggak sering dibaca biasanya meleset, karena cobaan untuk meleset itu hampir tiap waktu. Oke, jadi diambil dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran, disusun oleh Ustadzuna Ustadz Fajar Abdillah. Bersama 3, 2, 1. Segala puji bagi Allah pengasih yang mengajar Quran bagi yang terpilih. Salawat dan salam bagi sang kekasih Nabi Muhammad sang murabbi Qurani. Inilah syair pedoman bagi diri saat interaksi dengan kalam suci demi mengharap ridho Allahu Rabbi Iqra tapi seperti hadis qudsi. Sudah? Bisa dilanjut? Oh belum. Aduh, izin berdiri ya. Jadi kalau diambil dari kata-kata yang terakhir, Iqra wartaqi, itu adalah sebuah hadis qudsi bahwasanya nanti di surga, di surga sebelah mana kita akan bertempat tergantung wakaf di mana kita membaca Al-Quran nanti. Jadi begitu. Oleh karena itu, ayo tidak hanya sekedar baca, hafalkan juga Qurannya, walaupun ya juz 30 ya, sebagai bentuk ikhtiar kita bahwasannya kita sebagai manusia yang sudah diamanahkan Al-Quran kepada kita, kita bisa memberikan lebih dari yang orang lain berikan. Seperti itu ya. Sudah hafal berapa di juz 30? Juz 30 lah umumnya. Jadi minimal juz 30 itu sudah. Tidak perlu ke juz 1 dah. Kalau memang membuat juz 30-nya hilang misalkan, nggak pernah di murojaah, atau nanti mantan penghafal juz 30, atau bahasanya pernah setoran, di murojaah ya, di murojaah insyaallah. Dan orang itu diwafatkan sesuai dengan kebiasaan. Jangan kalau biasa pembinaan berarti wafatnya saat pembinaan. Begitu ya. Ya. Nggak pulang kita nanti ya. Allah karim. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan Allah izinkannya. Mau seperti apa kondisi kita, tapi mudah-mudahan husnul khotimah, gitu saja.
Dan Al-Quran itu teman setia kita sampai di alam barzah. Lam yu'adzib hadzal mayyit, tidak akan diadab mayit itu selama Al-Quran itu masih di samping. Jadi saat ditanya, saat mau dipukul, nah ini teman saya ini, begitu. Teman setia, yang lain sudah pada pulang. Al-Quran nunggu. Al-Quran nunggu. Nah, hebat setianya tuh kayak gitu. Apa yang kita bisa berikan kepada Al-Quran? Pembinaan malas, baca Quran gak tiap hari. Kalaupun tiap hari sedikit yang dibaca. Itu pun waktunya kalau ada waktu sisa dan ingat. Atau nggak baca, kan sudah ngajar. Nah, itu harus benar-benar dimuhasabah ya. Ini juga nasihat untuk saya pribadi. Oke, lanjut. 3, 2, 1. Ikhlas semata karena Allah saja. Bagi pembaca, pengajar dan santrinya, dipuji dan dicaci adalah sama. Ampun, tinggal belah. Amal pada akhiratnya, itulah tanda ikhlas, dapat tidak ada malu perintah di al-bayyinah lima innamal a'malu binniyati. Jauh Rasul, janganlah sampai kau Allah. Oke, kata ikhlas itu berat, Bun. Berat kata ikhlas. Ikhlas itu karena Allah. Kata pertama di At-Tibyan itu al-ikhlas. Berat sekali. Nanti jenengan dipuji, semangat belajarnya. Saat dicaci, saat gak dihargai, saat seperti apa, terus kayak menurun. Enggak kayak gitu Al-Quran. Mau dicaci kah, mau dipuji, nggak ngurus. Pokoknya bismillah, istiqomah dengan Al-Quran. Ayo benar-benar dijaga ya. Mau dapat gaji, mau nggak dapat gaji, mau gajinya turun, mau gajinya naik, urusan Qurannya tetap. Jangan sampai tertipu dengan itu, rugi panjenengan. Rugi, benar-benar rugi. Jadi, dan itu nggak mudah. Itu butuh proses, itu butuh pembiasaan, butuh penyadaran dan sebagainya. Butuh teman yang siap bantu, butuh yang cerewet kayak gini nih untuk saling mengingatkan ya, untuk saling mengingatkan. Ya. Jadi jangan berbisnis dengan Al-Quran. Kalau mau kaya, jangan jadi guru Al-Quran. Benar ini. Mau sebesar apa gajinya guru Al-Quran? Tidak sampai 10 juta. Daunnya Yai Maimun Zubir, tapi kerja. Harus punya kerjaan sampingan. Nah, barokahnya nanti bisa jadi dari sana. Seperti itu ya. Jangan sampai salah niat. Tapi Allah Maha Adil, nggak akan dibiarkan. Makanya Kiai Maimun Zubir, daunnya dilanjutkan lagi, leono guru ngaji, terus DLW kelaparan, misalkan, gak iso mangan, ketokan kupingku, dawuhnya Iman Munzibir. Potong sudah telinga saya kalau ada guru Al-Quran gak bisa makan sebab Qurannya. Potong sudah. Sebenarnya Allah perhatikan sungguh, cuman gak begitu diekspos karena jaga ikhlas itu loh. Nah, maksudnya tuh kayak gitu. Ada Syekh Aiman Suhaid itu sampai orang kaya raya beliau. Ya sebab Al-Quran, cuman kan tidak diekspos ya. Tidak diekspos. Seperti itu. Jadi ikhlas itu penting sekali. Mudah-mudahan dikuatkan oleh Allah. Nggak langsung 100% enggak apa-apa ya, 50% dulu, nanti tambahi 10%, 10%, 10%. Lanjut, 3, 2, 1. Pengajar dan belajar Quran sama saja, jangan cari harta demi viral atau pujian manusia, ingin hadiah dan layanan manusia. Hindari sombong karena banyak santrinya, jangan marah jika maji ke lainnya musibah besar, kata Syekh Musannifnya, menimpa pengajar jahil yang tercela. Ya, pengajar dan yang belajar Al-Quran sama saja, jangan cari harta. Ustadz, kan ada nominal SPP Ustadz, itu untuk apa? Itu operasional, bukan untuk bangun rumah.
Iya toh? Operasional, uang bensinnya, uang kayak gininya. Kalaupun bisa sampai dibuat belanja, dibuat untuk modal, lah itu fadl dari Allah. Itu kelebihan yang Allah beri. Seperti itu ya. Atau demi apa? Demi jabatan, jangan. Atau apa? Demi viral atau pujian manusia, jangan. Atau ingin hadiah layanan manusia, jangan ya. Jangan. Mau ada itu, mau dapat itu, nggak dapat itu, tetap istiqomah dengan Al-Quran. Hindari sombong karena banyak santrinya. Jangan marah jika ngaji ke lainnya. Marah jenengan. Mudah-mudahan besok banyak ngaji ke yang lain. Marah nama mboten? Kecewa nama mboten? Oh, kecewa tapi ya. Nggak marah tapi saya kecewa. Kalau ternyata ngaji jenengan, terus dia pindah ngaji yang lain, alhamdulillah, berarti semangat ngajinya luar biasa. Nggak semua orang diberi semangat ngaji seperti anak itu. Bukan iya? Jarang. Kalaupun ngaji ke tempat yang lain, berbagi amanah. Satu. Yang kedua, amal jenengan juga nggak hilang. Terus selanjutnya, anak itu bisa sukses kalau gurunya banyak. Berarti kalau jenengan nyekeni santri panjenengan, sama juga membuat anak tersebut tidak gitu kan? Teorinya, iya, guru tuh nggak cukup satu, gitu. Banyak, kaku nanti. Karena saya yakin, walaupun babnya sama, tapi kalau disampaikan oleh orang yang berbeda, pasti ada hal yang baru. Jadi perbanyak gurunya. Guru Al-Quran itu, Imam Al-Jazari itu ratusan. Bukan satu dua. Jangan kalau diurut gurunya ada berapa? Ada berapa? Satu, anggaplah Ustadz Zaini ya. Satu, guru saya dan guru jenengan semua beliau. Siapa lagi? Saya tidak mengakui murid. Nah, kita belajar bersama ya. Belajar bersama. Ustadz Hudi, ayo, siapa lagi? Bu Nur, ya. Bu Romi pernah? Bu Romi. Berapa dah? 5. Bu Sari itu guru administrasi ya. Solusi-solusi TPQ ada di Bu Sari semua. Ya, ngaji alam. Terus mana lagi? Pernah ikut kayak pelatihan-pelatihan online-online kayak gitu? Yang di rumah dulu ngaji. Di TPQ guru-gurunya ada berapa itu? Banyak ya? Banyak sebenarnya. Cuman panjenengan kalau bisa harus punya 1-2 guru yang jenengan pernah baca di depannya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu kehamilan namanya. Punya? Punya? Punya. Biasanya kalau TPQ kan sampai hatam. Kata kepada siapa? Itu gurunya sebenarnya. Nah, yang lain itu tambahan penguatan, yaitu guru. Sayyidina Ali aja ada 1 huruf saja, yaitu sudah guru saya. Kan begitu ya? Nah, ditawasuli, difatihai. Begitu. Biar nyambung. Biar nyambung. Oke. Terakhir. 3, 2, 1. Pengajar Quran harus berakhlak mulia, wajahnya berseri, sabar berwibawa, bersih tak berbau baju dan tubuhnya. Sebentar. Sudah bersih bajunya? Jangan-jangan nanti ngajar di TPQ karena sore hari dari pagi nggak salin bajunya. Pernah kayak gitu? Pernah. Siapa? Enggak, saya kasih apresiasi bagus ya, sampai nggak sempat pulang ke rumah gitu ya. Sedia parfum ya, parfum banyak, murah, 20.000 tuh sudah bagus, sudah harum. Apalagi anak-anak, kenapa kok anak sekarang itu kalau salaman itu ditaruh di pipinya? Salah satunya itu dia nggak ingin mencium baunya tangan gurunya. Oh, mari rujaan guru nih, mari mayoran ini, salaman sini, nggak mau. Sungguh ini. Jadi ini saya bicara ke ustadz ya, bukan ke murid ya. Kalau ke murid, nah itu barokah itu saya. Kalau ke gurunya enggak, pakai parfum, biar seneng. Kalau fitrah manusia itu suka mencium yang harum-harum. Kan dari jauh sudah kelihatan harum tidaknya. Kayak gini jangan dibiasakan. Jadi insya Allah
Kalaupun memang ditaruh di pipi, ayo di hidung lah, itu anak juga enak. Oh iya, harum. Ketemu lagi mesti cium. Sampai murid itu ada, kalau guru itu wangi, guru itu enggak wangi, itu kayak gitu murid. Jangan pernah dulu jadi murid. Siapa guru yang sering tampil rapi? Masih ingat? Guru, saya dulu. Guru yang paling ganteng pernah? Guru yang paling baik. Kalau jenengan tanya guru yang paling baik, tanya ke Bu Bulan, tuh ada Bu Bulan ya. Saya tanya, Bu Bulan, siapa guru Al-Quran sampean yang paling baik? Ya, mesti berkesan ya, mesti berkesan. Kenapa aku harus berkesan? Di saat dengan berkesan, berarti juga ingat ilmunya, begitu. Insya Allah seperti itu. Dan bukan kesan yang nggak baik. Bersih tak berbau, apa itu? Baju juga tubuhnya. Nggak semua orang mau dengan bau badan jenengan. Ya, oleh karena itu pakai parfum atau mandi dulu. Terus selanjutnya, jauh dari apa itu? Hasud, ria, ujub. Apa hasud itu? Iri. Guru Al-Quran tidak boleh punya sifat hasud. Kok lebih pinter? Kok lebih dihormati? Kok lebih dikerumuni anak-anak? Santrinya kok banyak. Tidak boleh guru Al-Quran kayak gitu. Tidak boleh guru kayak gitu. Apalagi sampai hasud itu lebih di atasnya iri. Dia hasud itu pokoknya dia nggak suka orang itu kayak gitu, dan semoga rizki yang Allah berikan ke itu tuh dihilangkan. Nah, itu hasud namanya. Santrinya kok banyak. Mari nih tak kalahkan peno. Nggak boleh kayak gitu. Gak gerobak-gerobak gak ilmunya. Bisa jadi pinter, tapi rasa itu nggak bisa dibuat ya. Nggak bisa. Itu hasud. Terus yang kedua, ria. Tahu ria? Apa ria itu? Pamer, ingin dipuji, macam-macam. Kalau ngajinya bagus, dia pinter ngaji bagus, tapi yang disuruh orang lain, hatinya, kok nggak saya, kan ngajinya lebih bagus saya misalnya. Nggak bagus kayak gitu. Benar ini, nggak bagus. Kalau ujub itu perasaan lebih baik dari yang lain. Kalau ria itu ingin dipuji orang, saya yang terbaik. Kalau ujub itu hatinya itu merasa lebih baik dari yang lain. Ngaji satu-satu kayak tadi, terus hatinya ada yang bergerak sedikit. Ngaji, minta lancar. Gak boleh lah kayak gitu. Emang yang ngaji itu sengaja disalahkan? Ayo, saya tanya. Kan enggak, itu urusan gurunya, bukan urusan di samping kanan kirinya. Biar Ustaz ini yang membenarkan, sudah kan begitu. Nggak usah jenengan benarkan dengan hati panjenengan. Nggak semua orang juga mau dibenarkan oleh jenengan, kan begitu. Nah, jadi penting sekali ini ya untuk menjaga, karena adab baik kepada orang itu jauh lebih bagus daripada bacaan yang bagus. Insya Allah kok ya. Makanya At-Tibyan ini dibuat oleh Imam An-Nawawi untuk mengawal guru-guru Al-Quran biar nggak salah jalan. Oke. Terakhir, 3, 2, 1. Tak merendahkan meski di bawahnya, bersikap lembut pada santri-santrinya, nasihat tulus apabila taklim Quran, zuhud dan waspada di soal Betul Amin itu yang lanjut itu. Ini nanti saya kirim Ustadz ke jenengan ya. Kalau perlu diketik ulang, di print, dibuat banner yang besar, taruh di TPQ. Yang mau ngajar di TPQ ini fahami At-Tibyan, fahami niatnya. Kalau enggak, bikin gaduh di TPQ-nya. Sudahlah, ada yang lebih dia izin ke TPQ-nya. Itu penting, ya penting untuk menjaga. Tak merendahkan meski di bawahnya. Tahu ya maksudnya? Apalagi habis ini darus ya. Ramadan darus jenengan. Guru Al-Quran wajib darus di masjid. Darus di rumah itu yang sifatnya pribadi. Apa darus itu? Darsun, belajar. Jadi kalau darusan itu tunjuk satu orang untuk ngoreksi bacaan. Kalau nggak mau dikoreksi itu namanya baca yang bergantian, bukan darus itu. Jadi Indonesia darusan. Darsun itu belajar, mau memang harus dikoreksi. Nah, itu diatur oleh takmir. Kalau enggak semuanya jadi gurunya tuh nanti.
Ya, gurunya beda-beda kan begitu. Nah, selamat datang Ustadz Putra ya, Kiai. Dari tasnya beda ya. Kiai muda. Ya. Jadi habis itu saat darsun fahami bahwasanya itu adalah proses belajar. Kalau memang salah, usul saya kalau salahnya masih khafi, amanda, joko perasaan. Tapi lek jali, fathah jadi kasroh, merubah huruf sampai merubah makna panjang pendek, lebih baik ditegur. Ditegurnya jangan bilang salah, jangan. Nggak enak didengar. Langsung tunjukkan yang benar. Misalkan dia baca biayati, langsung biayati, gitu aja cara negornya itu, dan tidak usah ada kata-kata lain. Gimana sih kamu ini? Itu kan jelas panjang, diceramai gitu. Besok tidak datang lagi. Saya belajar di masjid kayak gitu, okay? Nanti kalau terlalu banyak ini, wah terlalu pentro, besoknya pak nggak jadi ngajinya. Makanya darul mafasid muqaddam ala jalbil masolih, begitu ya.